Selamat datang di mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis. Saya, Dista Iva Maftuha, akan menjelaskan mengenai metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya secara optimal. Metode ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam penelitian operasional dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Berikut ini merupakan penjelasan dari metode simplex, salah satunya dengan menggunakan metode tabel. Adapun outline dalam presentasi kali ini akan dijelaskan mengenai initial simplex solution, tabel simplex, serta artificial variables. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, dalam program linier terdapat jenis variabel di mana 2 variabel dan lebih dari 2 variabel. Untuk permasalahan 2 variabel dapat diselesaikan dengan pendekatan grafis. Selanjutnya, untuk permasalahan lebih dari 2 variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan aljabar. Namun, dalam pendekatan aljabar ini, iterasi dengan prosedur berulang untuk solusi optimal, sehingga kita membutuhkan alternatif lain, yaitu pendekatan simplex. Dalam hal ini, pendekatan simplex dapat mencapai solusi optimal dan informasi ekonomis yang penting. Yang pertama harus kita ketahui, kita harus men-set up initial simplex solution. Misalnya ada kasus MB Furniture Case, di mana perusahaan ini memproduksi meja dan kursi. Dalam hal ini, jumlah meja dan kursi yang diproduksi masing-masing dinotasikan dengan simbol T dan C. Dan untuk tujuan dari kasus ini yaitu memaksimumkan profit mereka dengan persamaan 70T ditambah dengan 50C. Dalam hal ini, persamaan tersebut merupakan fungsi objektif. Adapun untuk constraint dalam kasus ini yaitu 2T plus 1C kurang dari sama dengan 100. Constraint tersebut merupakan painting hours constraint. Selanjutnya, 4T plus 3C kurang dari sama dengan 240 merupakan constraint untuk carpentry hours. Kedua constraint ini merupakan inequality constraint atau constraint pertidaksamaan. Selanjutnya, untuk nilai T dan C harus lebih dari sama dengan 0. Dalam hal ini merupakan non-negativity constraint. Perlu diketahui bahwa inequality constraint atau constraint pertidaksamaan yang disimbolkan dengan lebih dari sama dengan 0 atau tidak kurang dari sama dengan 0 harus diubah menjadi equality constraint, yaitu constraint persamaan dengan ditambahkan slack variable. Sehingga prosedur untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut. Dengan informasi yang didapatkan dari kasus tersebut, kita dapat menggunakan tabel informasi untuk mengetahui tiap-tiap constraint yang ada pada kasus tersebut. Dalam hal ini, kita mengetahui resource yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya, kita harus mengubah original form. Dalam hal ini, pertidaksamaan dari kasus yang aslinya diubah menjadi bentuk standar, yaitu menjadi persamaan. Dalam hal ini, untuk menjadi bentuk persamaan atau standar form, kita harus menambahkan nilai slack variable.
sehingga didapatkan persamaan yang baru, yaitu maksimum 70T ditambah 50C ditambah 0S1 ditambah 0S2. Sedangkan untuk constraint-nya 2T plus 1C plus 1S1 sama dengan 100. Dan constraint yang kedua 4T plus 3C ditambah 1S2 sama dengan 240. Dan nilai T dan C lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, dari persamaan yang terbaru, yaitu sebagai berikut ini, kita dapat mengidentifikasi constraint berikut ini, yaitu 2T plus 1C plus 1S1 plus 0S2 sama dengan 100, dan 4T plus 3C plus 0S1 ditambah 1S2 sama dengan 240. Dan nilai T, C, S1, dan S2 lebih dari sama dengan 0. Dalam hal ini, nilai S1 dan S2 merupakan select variable, yaitu sumber daya yang tidak digunakan dalam tiap-tiap constraint. Untuk lebih jelasnya, nilai S1 merupakan unused hours in painting department, sedangkan S2 yaitu unused hours in carpentry department. Karena select variable tidak menghasilkan profit, maka fungsi objektifnya akan menjadi berikut ini. Maksimum profit sama dengan 70T ditambah 50C ditambah 0S1 ditambah 0S2. Dari formulasi tersebut, kita bisa mengetahui nilai ZC min CC, yaitu nilai Z min 70T min 50C min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Sekali lagi, select variable menunjukkan unused resources antara ruas kiri dan kanan dari masing-masing pertidaksamaan. Berikutnya, untuk langkah kedua, dari persamaan terbaru tersebut, kita dapat membuat tabel simplex seperti berikut ini. Dalam tabel simplex berikut, kita bisa mengetahui basic variables dari persamaan tersebut, yaitu nilai S1 dan S2. Nilai-nilai yang didapatkan dari dalam tabel simplex ini didapatkan dari nilai koefisien pada fungsi objektif dan nilai constraint. Dari tabel simplex awal ini, kita bisa mengetahui solusi inisial, yaitu nilai T sama dengan 0, C sama dengan 0, S1 sama dengan 100, S2 240, dan nilai Z sama dengan 0. Dalam hal ini, perusahaan masih belum memproduksi kursi dan meja, sehingga belum mendapatkan profit. Selanjutnya, kita memasuki tabel simplex iterasi pertama. Berdasarkan tabel simplex yang awal, kita bisa mengidentifikasi nilai ZC min CC. Untuk menentukan variabel mana yang akan digunakan sebagai solution mix atau non-basic variables, yaitu T dan C, maka kita pilih nilai ZC min CC negatif terbesar sebagai kolom pivot. Dalam hal ini, kita harus mengingat bahwa kasus dalam permasalahan ini adalah maksimasi. Selanjutnya, kita harus menentukan pivot kolom. Dalam hal ini, kita harus menentukan variabel mana yang akan masuk, yaitu dipilih T karena rasio terkecil, dan yang akan keluar yaitu S1 dengan melibatkan penghitungan replacement di baris pivot. Selanjutnya, kita menentukan pivot row.
Untuk nilai pivot row, kita bisa menggunakan nilai positif minimum rasio. Selanjutnya, dari nilai pivot column dan juga pivot row, kita dapat menentukan pivot number. Perlu kita ingat bahwa variabel T merupakan entering variable. Kemudian nilai S1 harus keluar, sehingga S1 merupakan leaving variable. Langkah berikutnya, iterasi dari tabel simplex dapat diketahui sebagai berikut nih. Sehingga basic variables yang awalnya S1 dan S2 menjadi nilai T dan S2. Selanjutnya, kita memilih nilai pivot column. Selanjutnya pivot row dan pivot number. Seperti yang kita ketahui pada iterasi sebelumnya, pivot numbernya bernilai 2. Dan kita bisa menentukan nilai T sebagai entering variable, sedangkan S1 sebagai leaving variable. Sehingga dalam hal ini variabel T masuk, sedangkan S1 keluar. Selanjutnya, berdasarkan tabel sebelumnya, kita bisa mengetahui nilai ZJ min JJ, pivot column, pivot row, dan pivot number. Berikutnya, kita gunakan row operation untuk membuat semua angka di pivot column sama dengan 0, kecuali untuk pivot number sama dengan 1. Setelah dihitung untuk semuanya, maka kita bisa mendapatkan solusi sementara, yaitu nilai T sama dengan 50, C sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 40, dan nilai Z sama dengan 3500. Karena nilai ZC min CC masih ada yang bernilai negatif dalam kasus maksimasi, maka kita harus mengulangi lagi langkah yang ketiga. Setelah kita menghitung iterasi yang pertama, kita dapat mengetahui prosedur metode simplex dalam kasus ini, yaitu maksimasi profit. Langkah yang pertama, kita harus menentukan variabel yang akan digunakan, yaitu angka negatif terbesar dari ZC min CC. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu kita harus menentukan variabel yang akan digantikan dengan cara menghitung rasio atau hasil pembagiannya sebagai nilai pivot. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita harus menghitung nilai-nilai baru di setiap baris pivot. Selanjutnya, untuk yang keempat, kita harus menghitung nilai-nilai baru untuk di setiap baris yang tersisa. Dan langkah yang terakhir, kita harus menghitung nilai ZC dan baris ZC min CC seperti yang dicontohkan oleh tabel simplex iterasi pertama hingga ZC min CC bernilai 0. Dalam hal ini, stopping kriteria untuk solusi optimal pada kasus maksimasi yaitu ZC min CC lebih dari sama dengan 0. Jika tidak, harus kembali ke step yang awal. Perlu diingat bahwa untuk kasus minimasi biaya dengan cara yang sama, namun dipilih nilai ZC min CC positif terbesar dan stopping kriterianya adalah nilai ZC min CC kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan memasuki tabel simplex iterasi kedua. Dalam hal ini, kita harus memilih pivot column, pivot row, dan pivot number yang baru, seperti langkah iterasi pertama. Pada tabel simplex iterasi kedua, kita memilih pivot column kolom C dan pivot row dari baris S2 dengan perhitungan row operation. Selanjutnya didapatkan nilai pivot number sama dengan 1.
Dan kita bisa menentukan nilai C sebagai entering variable dan nilai S2 sebagai leaving variable. Selanjutnya, kita sudah mengetahui nilai pivot, kolom pivot, dan juga pivot row. Dan variabel C masuk sedangkan S2 keluar. Dalam hal ini, kita menggunakan row operation untuk membuat semua angka di pivot kolom sama dengan 0, kecuali untuk pivot number sama dengan 1. Karena nilai ZC min CC tidak ada yang negatif, dalam artian nilai ZC min CC lebih dari sama dengan 0, maka iterasi berhenti dan didapatkan solusi optimal. Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui solusi optimal, yaitu nilai T sama dengan 30, C sama dengan 40, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan nilai Z sama dengan 4100. Dalam hal ini, perusahaan MB Furniture menghasilkan 30 meja dan 40 kursi dengan profit 4100. Selanjutnya, terdapat penyelesaian dalam kasus minimasi biaya. Misalkan diberi suatu pertidaksamaan sebagai berikut ini. Seperti langkah sebelumnya, atau seperti contoh sebelumnya, untuk pertidaksamaan kita harus mengubah ke dalam bentuk standar, yaitu dalam bentuk persamaan. Seperti berikut ini. Untuk menyelesaikan problem tersebut, kita bisa mengidentifikasi melalui tabel iterasi pertama. Dari persamaan yang terbaru tersebut, kita harus mengubah ke dalam bentuk tabel sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita memilih nilai ZC min CC dengan nilai ZC min CC positif terbesar sebagai pivot kolom. Kemudian dengan menggunakan nilai positif minimum rasio, kita bisa menentukan pivot row, sehingga kita bisa menentukan pivot number. Kemudian untuk tabel iterasi kedua, didapatkan hasil tabel berikut ini. Dengan langkah yang sama, kita menentukan pivot kolom melalui nilai ZC min CC positif terbesar dan nilai pivot row melalui positif minimum rasio, sehingga nilai 3 merupakan pivot number. Selanjutnya kita melihat nilai ZC min CC apakah sudah kurang dari sama dengan 0 atau belum. Karena ini untuk kasus minimasi, kita memilih stopping kriteria, yaitu nilai ZC min CC kurang dari sama dengan 0, sehingga didapatkan solusi optimal. Dari tabel iterasi yang ketiga, kita bisa mengetahui bahwa nilai ZC min CC semuanya adalah kurang dari sama dengan 0, sehingga didapatkan solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 1/3, X2 sama dengan 0, X3 13/3, dan nilai Z sama dengan min 17. Dari contoh penyelesaian yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan metode simplex seperti apa. Yang pertama, ubah program linear menjadi bentuk standar. Yang kedua, hitung inisial BFS atau Basic Feasible Solution dari bentuk standar. Selanjutnya yang ketiga, tentukan apakah BFS sekarang sudah optimal atau belum. Yang keempat,
Jika BFS sekarang belum optimal, maka tentukan non-basic variable yang harus menjadi basic, yaitu entering variable. Selanjutnya, pilih non-basic variable yang memiliki nilai negatif terbesar untuk kasus maksimasi profit, nilai positif terbesar untuk kasus minimasi biaya. Tentukan basic variable yang harus menjadi non-basic variable atau living variable dengan menggunakan minimum rasio test. Dalam hal ini, basic variable dengan nilai rasio positif terkecil akan menjadi living variable. Untuk kasus-kasus tertentu seperti unbounded linear programming dapat diidentifikasi dengan rasio test. Selanjutnya yang ketujuh adalah cek nilai optimalnya. Jika belum, lanjut ke step 4. Dalam hal ini untuk kasus maksimasi, nilai ZJ min JJ lebih dari sama dengan 0. Dan untuk kasus minimasi, nilai ZJ min JJ kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita memasuki penjelasan mengenai artificial variable. Agar mencapai visible solution, semua artificial variable harus bernilai 0. Dalam hal ini, pada akhir iterasi semua artificial variable keluar dari basis, sehingga diperoleh satu BFS ke problem original. Adapun metode yang digunakan dalam artificial variable diantaranya metode Big M dan juga two phase atau metode dua fase. Adapun prosedur dalam artificial variable diantaranya, misalkan diberikan sebuah contoh pertidaksamaan sebagai berikut ini. Selanjutnya, yang pertama kita harus membuat ruas kanan positif. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam kasus tersebut terdapat ruas kanan negatif, sehingga kita ubah menjadi persamaan berikut ini. Dalam hal ini, ruas kanan menjadi positif. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita harus menambahkan slack variable atau mengurangi dengan surplus variable. Dalam hal ini, pertidaksamaan kasus tersebut diubah menjadi persamaan dengan menambahkan slack atau surplus. Dari persamaan tersebut, kita bisa mengidentifikasi nilai X3 merupakan slack variable, sedangkan X4 dan X5 merupakan surplus variable. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita harus menambahkan artificial variable jika perlu. Dari persamaan yang telah ditentukan sebelumnya, pada langkah yang kedua, kita harus menambahkan artificial variable pada tiap-tiap constraint, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut ini. Dalam hal ini, nilai X6, X7, dan X8 merupakan artificial variable, sehingga diperoleh satu BFS untuk problem yang baru, di mana nilai X basic, yaitu nilai X3, X6, X7, dan X8 sama dengan 4, 2, 1, dan 3. Demikian penjelasan mengenai metode simplex serta sedikit penjelasan mengenai artificial variable. Terima kasih atas perhatiannya.